tamu Nat Lion. Sekarang kesibukannya apa setelah COVID ini ya? Dari dulu kan perjuangan Nat itu kan sangat berliku gitu ya. Coba ceritain. Sebelum nama jadi Nat itu seperti apa? Ini tapi semoga yang disebutin di sini nggak tersinggung brandnya ya. Nah, jadi dulu awalnya belajar reggae kan karena sebelum masuk menjadi Nat Lions ini kan belajar sama banyak macam musik, ketemu sama banyak musisi. Justru sebelum ada di posisi ini udah kenal sama musisi yang punya attitude bagus, punya ilmu bagus, gitu kan. Nggak tahu entah kenapa si manajer ini memperkenalkan tiba-tiba waktu itu, yuk ikutan acara reggae katanya gitu. Aku kan pegang reggae sekarang, kebetulan manajerku kan nyusul aku ya. Jadi Langsung ayo, ya? Iya, itu manajer legend itu. legend. Top ya. Itu yang paling top pokoknya. Di Jadi- dunia Terus? musik dan reggae. Jadi ayo, ini kan belum pernah tahu kalau di Indonesia itu punya punya Komunitas reggae. Grup reggae di Indonesia itu kayak apa sih, siapa sih? Taunya cuma waktu itu sering bawain waktu masih keliling-keliling Indonesia. Cuma taunya itu Welcome to My Paradise, ini band siapa? Taunya cuma itu doang. Itu Stephen and Coconut Trees itu waktu itu. Welcome to my paradise. Kayak gitu ya? Iya, waktu itu kan taunya yang hatamnya taunya cuma dia. Lagi hype tuh. Lagi hype tuh. Kita sampai tahu, searching lagu-lagunya apa aja, ada Pesta Poro, wah gue banget nih gitu kan. Nah, tiba-tiba diajak sama si manajer, gue pegang band reggae nih. Kalau lu bete lagi nggak ada event, lagi nggak ada gathering segala macem, yuk ikut sama gue. Gitu kata si Miswa ini tadi, ayo. Ini salah satu band reggae di Indonesia aja. Entah kenapa dilala, vokalisnya lagi radang tenggorokan. Rezeki itu. Rezeki. Iya. Nah, dulu awal-awal waktu masih keliling Indonesia itu pernah hanya membawakan beberapa lagunya Bob Marley. Nah, hanya bantu backing vokal aja. Dilala dia radang tenggorok. Nah, ya udah untuk beberapa event bantuin karena dia udah banyak ngejob waktu itu. Perlu gue sebutin nama bandnya nggak? Gak usah, itu biarin band tenggorokan biar gak apa-apa. Iya. Terus aja kan gitu. Terus dia bilang gini, kayaknya seru juga nih. Kak tahu musik reggae nggak tak? Tahu lah, gitu kan? Tahu, gue sebutin aja UB40, Big Mountain segala macam di Indonesia. Jadi disebutin lagunya nggak tahu juga gitu. Nggak tahu juga. kurang paham gitu ya, pengetahuannya benar-benar. Wah, gue zero banget nih gitu. Jadi karena itu akhirnya yuk sama si manajer bilang bantuin lah. Pikir ya juga sekali-kali biar ada pahalanya juga ya jadi orang ya. Bantuin lah di panggung. Kenapa jadi panggung jadi makin seru ya? Tuh anak-anak bandnya bilang, Kak, jadi vokalis gua aja lah. tuh Gitu ya. ada omongan gitu lah, kagak enak gua gitu kan. Berarti Gitu. istilah itu ada juga ya? Senang di penderitaan orang lain. Berdiri di atas penderitaan orang lain. Ambil fakta itu. Tapi kan waktu itu kejadiannya adalah seharusnya mereka akhirnya hanya main 30 menit, tapi bisa jadi panjang karena ada bantuan nafas tadi kan. Iya. Nah akhirnya di beberapa event seterusnya dengan produk yang sama, wah seru nih Ben, ada vokalis perempuannya sekarang nih gitu, dipakai aja buat nanti kan program yang si produk itu punya beberapa brand lagi. Wah, nanti di event anu. Dan akhirnya karena itu tadi, ya rezeki udah Tuhan atur begitu caranya. Mainlah setiap minggu. Akhirnya dipastikanlah sama si manajer ini, ya udah official lo jadi second liner lah, jadi vokalis kedua kayak gitu. Ya udah itu setelah program progres berapa lama tuh. Nah, setahun berjalan sama band itu kita nggak tahu lah ya apa memang rezeki kita jalan sama mereka udah tinggal segitu doang setahun. Akhirnya kita berdua, gue sama manajer langsung kayaknya gue ada merasa tidak nyaman, tapi apapun itu gue berharap kita dengan bijak, kalaupun kita mundur itu adalah keputusan terbaik. Betul. Sip. Tanpa meninggalkan masalah ke orang lain atau membuat masalah ke diri kita gitu. Ya udah akhirnya kita mutusin cabut. Nah itu band yang pertama, gue ngikut band reggae. Nah
yang itu ya. Itu ya. Itu ya. Yang setahun lah itu. Nah, Udah masuk TV itu bolak-balik gara-gara manajernya itu yang gini tuh. Iya, Gitu ya. dari yang berpenampilan amburadul, Ya, acak-adut sampai ya. ditata seperti apa gitu ya. Benar. Dari yang bayaran Tapi anggur tok sampai Ah, bayar pakai nominal itu Wow. tuh kerja keras itu dia manajer tuh untuk merubah image supaya si brandnya lebih ngejual. Produknya lebih menjual. Produknya lebih ngejual. Betul. Supaya lu worth it untuk dibayar sekian belas juta. Berarti lu harus memperbaiki bentuk lu kayak apa, Betul. penampilan Looknya, lu, terus komposisi lagunya seperti apa. tuh stage performance-nya. Jadi kalau lu mau masuk di industri memang kayak begitu. Tapi ditata lah istilahnya. ditata. Ditata rapi. Ada kesulitan nggak? Nggak sulit Nggak sih sulit. sebenarnya. Sulitnya kalau berantem sama manajer aja. Apa sih? Gua kan nggak sengaja nyemplung di situ nggak? Ini salah lu aja nyemplungin gua. Gitu. Untuk berubah yang tadi image yang lama yang rock and roll lah kata orang ya. Oke. Nah, jadi awalnya memang langsung ke reggae ya. Sempet ke genre musik yang lain nggak? Nah itu waktu keliling Indonesia ceritanya ngamen, ya, Mhm. ngamen. Tapi di grade-grade tertentu lah kita Mhm. main dan di apa? Di klub tertentu kita main di Asia Tenggara sama band-band yang ada di grade A, grade B gitu. Ya cari duitnya dulu begitu, kan gitu. Tapi sekarang merasa nggak sekarang jadi band reggae perempuan satu-satu Indonesia nomor satu? Nah, belum ya? Belum merasa atau sudah merasa? Kemarin sempat merasa begitu. Karena agak sulit, ada keinginan untuk meregenerasi sebenarnya ya. Jangan nonjol sendiri. Indonesia ini kan bisa dibilang banyak talenta, banyak talenta. Sebenarnya gue gatel mas, sebenarnya kepengen kemarin itu banyak suara-suara bagus yang main di reggae juga. Jadi sebenarnya yang secara nasional mungkin yang nonjol gue, gitu. Si Not the Lions ini secara nasional. Tapi kalau kita memperhatikan detail ke underground segala macam. iya, itu sebenarnya banyak banget dan mereka talentanya bagus-bagus. Cuma itu tadi. Kadang-kadang ada secara psikologis mereka merasa sebagai local heroes. Mereka udah jadi jagoan di daerahnya sendiri. Terkadang menutup diri sama kita yang kepengen buka, yuk jalan bareng sama gua. Itu kesulitannya di situ. Sebenarnya mungkin karena nggak ada jembatan atau emang nggak mau mereka ya? Nggak ada jembatan juga, Pak? Iya, ada jembatan Nggak juga ada ada jembatan cicak. ya, cecak bunyi lagi. Iya, cicak. Jembatan Nah, cecak. itu kan Wah. ada kesempatan kita tawarkan ke mereka. Hmm. Kita kasih karena ya itu tadi setelah berjalan sekian lama jadi band yang pertama, terus ada band yang sebulan itu terus besar terus mendem. Nah, dari progres dari situ itu juga, dan setelah si band sebulan ini kemudian masuk menjadi Not the Lions. Nah, di sini itu kita belajar, di Not the Lions sendiri kita jadi belajar up and down. Ternyata di sekeliling kita tidak semua orang bisa menghargai talenta kita. Tidak semua orang yang bicara bisnis sama kita memang benar-benar ngomongin bisnis. Terkadang dia pengen nanam 50 juta, pengen nanggok 125 juta, kan kita mati kalau begitu. Nah, itu yang kita kadang-kadang akhirnya yang mana nih yang harus kita ambil? Secara bisnis kita pengen berjalan tetap di bisnis hiburan ini. Nah, secara talenta kita juga nggak kalah sama yang lain. Nah, untuk bisa ngajak orang kita kan harus ngegedein diri dulu. Kalau kita nanti udah gede, kita pegang tangan orang juga percaya. Orang ini gede, gitu, bisa jagain gua. Cuma permasalahannya gitu, kita udah ngejar nih, udah bagus, udah mau nyampe di titik. Ayo, mumpung gua lagi ada di sini. Iya. Kita pegang tangan, dia yang nyikat kita. Pernah merasa ketipu nggak? Ketipu. Ketipu. Suara Emang gendang ketipu bertahan bertahan. di awal-awal ya mas. Kan udah pernah punya apa-apa nih kayak rumah terus kejual gara-gara bikin seperti ini gitu loh istilahnya. Itu rasa kesel nggak sih? Banget. Itu bisa dibilang hampir 2 tahun itu kayak
kayak kita kehilangan arah sendiri Mas. Kenapa begitu? Ya, maksudnya kita memberikan lahir batin, mental, psikologi. kecil itu Iya. buat beli harta Seluruh Iya. ini bisa seluruh. jual lagi gitu kan. Iya. Untuk karena kita tadi keinginannya pengen berkarya, pengen jadi sesuatu yang benar di jalan yang benar, nggak harus mencari sugar daddy buat membesarkan kita supaya bisa masuk TV kan banyak ya. Banyak ya. Nggak usah dibahas. Ah. Nah itu kita kan maksudnya kita dari hasil beri payah, berdarah-darah kita, tabungan dua-dua lagi kan. Nah, tiba-tiba kok gini ya, akhirnya kita diperdata orang, wah nggak enak nih kalau ujung-ujungnya kayak gini gitu. Kita Kalau sakit hati kan, ya sakit hati nggak usah. Sakit hati. bikin Sakit hati. semua ini terjadi berkali-kali tanpa Pasti lah ya. Pasti, Pasti lah. pasti. Cuman ya ikhlas aja lagi kayak gitu. Tapi apa hikmahnya Iya. setelah kejadian seperti semua ini, kayak apa, band yang ini nggak jadi, yang ini ditipu, yang ini malah nipu yang lain-lain. Itu hikmahnya apa tadi? Bikin lagu dong nanti. Kesedihan. sebenarnya udah dibikin enggak, kalau musik reggae itu sesedih apapun yang lagi diceritain Bahagia, ya kan? tetap bisa jamming. Jadi sebenarnya gini, Not The Lions ini juga bisa berdiri kayak gini sampai hari ini itu karena ya alhamdulillah dengan semua kondisi, udah topan badai, mau digoncang gempa kayak apa, dari 0 sampai minus balik lagi mungkin baru mau jalan lagi. Kalau Itulah Pak Ongke itu istilahnya dari suami, manajer, betul. AAA itu yang membesarkan Berarti- Nat dan semua Multi talentan. multi Multi talent ya. talentan ya. Multi talent, ada talentan, ada cabai, ada bawang, sambel nih. Terus Tapi itu ya Pak Ongke itu emang maksudnya orang yang gigih lah ya. Gigih banget. Sampai Nat sekarang lah. Sampai saat sekarang, karena kan kalau kita urutin sejarahnya dari album pertama, gimana kita all out ya semua di situ, si Aminah menjadi berita, terus tiba-tiba ada konflik dengan label, itu yang bikin kita akhirnya rumah, mobil, wassalam, apa-apa udah nggak punya apa-apa gitu. Kita masuk, udahlah dengan sisa nafas yang ada, perjuangan yang ada, udah kita bikin. Nggak usah, kita nggak perlu bikin status ini itu segala macam di medsos, percuma, kita hanya akan diketawain orang. Itu kata dia itu seperti itu. Kalau mau jadi musisi yang sehat, lu jangan kebanyakan curhat di medsos. Curhat lu melalui karya. cakep. Nah, Cakep, kalau Bro. gitu, bikin karya yang bagus, orang dengar, suatu saat orang bilang, kayak cerita hidup gue nih, gitu. Iya, Nah, gitu itu. kan. Nanti mereka akan bertanya, gimana cara lu, itu pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Terus bagaimana caranya untuk ini tadi? Belajar ikhlas itu setengah mati, Mas. Pasti. Ilmu ikhlas tuh contohnya, ilmu ikhlas. Berarti itu salah satu bentuk perlawanan ya. Iya. Perlawanan ya. Perlawanan. Terus balik lagi nih, kenapa sih akhirnya gue milih reggae nih, gue cinta sama reggae nih, gitu. Itu perjalanannya seperti apa ya? Bikin rambut dulu, bikin rambut. Bikin rambut apa digimbal dulu atau gimana? Apa saja, Mas, gua? Apa? Karena gini, sebenarnya bukan gua yang milih reggae yang milih gua. Nah, itu ya. Reggae yang milih. Reggae yang milih ya. Nah, gitu. Karena itu tadi yang mungkin dikasih PR, lu mesti ditampar, ditabrak, dibanting-banting supaya apa? Supaya nanti suatu saat ada generasi perempuan-perempuan yang lain melihat, ya ada satu ya udah ditendang, di apa, udah jatuh bangun, babak belur, dia masih tetap di situ. Nah itu, gue kepengen suatu saat nanti bukan jadi legend, enggak. Apa itu legend itu kalau udah mati baru legend. No. Living legend kan bisa. Enggak, no, I don't want to be living legend. Gue mau suatu saat gue menginspire orang. Wow. Jadi bahan inspirasi untuk perempuan-perempuan yang bisa bilang, Kartini milenial. Tuh. Karena bentuk tadi emansipasi itu kan melalui musik mungkin ini, dengan struggle-nya, dengan apanya, dengan bermusik ini kita berada di industri yang mayoritas cowok semua akan nyanyi nih secara nasional kan? Iya, betul. Bisa cewek semua. Nah, ada
ada Bang Kokona, Tony Presiden Kirastapara, Indonesia ya kan, Presiden Reggae Indonesia ya, ya kan. Tony Kirastapara, Tony Kirastapara. ada Mas Kro Tepeng, ya kan? Terus ada lagi Ras Muhammad, ada Bangsa Rasta, ada Bangsa Republik, ada banyak banget yang nggak bisa gue sebutin dan mayoritas cowok ya. Makanya kan satu-satunya cewek reggae. Nah, mungkin ada warna lain itu cewek tapi tetap di Jamaican music, tapi mungkin itu dia ambil rocksteady, ada yang ska, kan? Nah, itu tadi. Akhirnya dengan kondisi kayak gitu, dia bilang iya ini kesempatan untuk tidak lagi membocah di media sosial. Udah lo pikir fokus. Yang lo fokusin itu adalah karya bikin lagu, musik lo kayak apa, cari influence tapi jangan nyontek dari situ. Akhirnya tercipta satu album ini. Nah, ya kan? Atau gimana? Nah, itu. Jadi gara-gara corona ini kita jadi lebih rajin curhat. Lebih rajin curhat, lebih banyak ide, lebih banyak kita online cari soal sebelum corona gitu. Sebenarnya kita udah prepare untuk persiapan album yang harus keluar di 2020. Salah satunya itu tadi yang selalu kita campaign itu Queen of Lions adalah salah satu lagu yang bakal ada di situ. Nah, udah mempersiapkan Queen of Lions. Ya, Queen of Lions. Nah, cuma itu tadi ada 8 track selain Queen of Lions yang kita bikin, berarti 9 track kan. Udah kita prepare apa nih, kita planning apa, launchingnya kayak gini, nanti medsosnya kayak gini, campaign di medianya kayak gini, kita udah kepikiran lah, udah di planning. Jebret dong. Musibah global. Iya, internasional. Waduh, dunia ya. Langsung, wah ini kayaknya ngejebret. Nah, jadi setelah di proses yang panjang selama corona, akhirnya memutuskan sama manajer ngobrol bla 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 bla. Kayaknya untuk album yang kemarin kita kerjain kita simpan dulu aja, gitu kan. Nah, sampai keadaan membaik. Nah, jebret ternyata ini manajer kerja juga gitu kan selama corona, itulah hikmah work from home tadi. Terus kita akhirnya meet up. Nggak kepikiran sih seserius itu kemarin. Tapi, nggak disangka ternyata kita punya visi dan misi ini sama label ini. Visi dan misi. Jadi adalah satu label dari Bandung. Nah, waktu itu kita masih ngobrol-ngobrol sama salah satu teman kita yang gue biasa nih bikin band gini nih, gue bikin musik buat band ini, band rap ada rapper duo, ada ini terus entah kenapa kok dilala gitu ya, kenapa kita nggak bikin sesuatu yang lebih serius. Jebret dia ngomong, akhirnya gini aja katanya, planningnya nanti lain siapa? Punya planning apa? Konser tunggal. Ntar dulu. Konser belum ada itu. Susah. Belum bisa itu. Nah, konser digital. Pengen punya cita-cita apa? Album. Terus tipikal albumnya kayak apa? Pengennya kayak apa? Album yang di album itu bisa berkolaborasi dengan banyak musisi dan banyak pembuat musik dengan orang-orang yang nggak di situ-situ aja gitu. Akhirnya entah kenapa ini teman kita ini akhirnya memperkenalkan kita dengan salah satu label di sana. Itu awalnya. Nah, ada label di Bandung, Steam X. Menarik lah ya. Menarik lah mereka lah gitu ya. Steam X Records namanya. Steam X Records itu Bandung kan? Iya, Bandung. Itu menaungi mungkin ada beberapa talent juga, ada rapper, dan kita ya syukurnya kita gabung di sana. Wah, ini reggae-nya gini nih, punya beatmaker bagus. Ya. Akhirnya dari sana kepikiran untuk
bisa kolaborasi sama tadi beberapa beatmaker.